Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Seningrum, CGP Angkatan 11. Assalamualaikum Pak Sutrisno, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi juga. Terima kasih ya Pak sudah mau diwawancara ini atas waktunya. Terima kasih. Baik, kita mulai ya Pak ya. Baik. Baik Pak, pertanyaan pertama ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, ya maka sudah tentu benar lawan salah. Tapi jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang dirugikan. Oh, begitu ya Pak. Oke Pak. Baik Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan: menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan orang yang terdekatnya, lalu berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, dan menimbang lagi dari beberapa sudut pandang sebelum memutuskan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya nih. Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu. Apakah Bapak menentukan jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema etika ini, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Atau mungkin Bapak memiliki jadwal sendiri dalam bentuk prosedur apa nih Bapak menjalankan hal tersebut? Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan sendiri. Tapi jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan. Adakah faktor yang mempermudah membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini? Dalam mengambil keputusan, saya berkoordinasi dengan stakeholder, orang yang mempunyai kedekatan dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu untuk mencari solusi. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang diambil adalah saya menjadi bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan, menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Oke, terima kasih ya Pak ya atas waktunya dan eh, jawaban-jawaban yang diberikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Nunu, bisa kita mulai wawancaranya. Eh, Baik Bu, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya melihat bahwa kasus dilema etika atau benar dengan benar ini merupakan solusi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang kedua pilihan itu benar
secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan wujudan moral atau benar melawan salah yaitu suatu keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, baik. Sebelum keputusan diambil lebih dahulu mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Baik, langkah-langkah yang bisa dilakukan selama ini yaitu mengumpulkan data, menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar salah, dan membuat keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa yang terlibat dengan pengambil alternatif solusi. Hal-hal apa saja yang menjadi hubungan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya peraturan yang harus dipatuhi. Apakah Ibu menentukan jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema etika ini? Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal sendiri, dan bentuk prosedur apa yang Ibu jalankan? Dalam mengambil keputusan, kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus ini dengan formal ataupun non-formal. Adakah faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Seseorang yang mempermudah pengambil keputusan pada kasus dilema etika yakni orang yang terlibat, orang yang profesional yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Ibu, pertanyaan terakhir ya, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dan yang diambil adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak menganalisa kasus yang ada. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya berwawancara dengan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan.
Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah diberikan kesempatan pada saya untuk berwawancara.